sharing-sharing santai Ji, mungkin 5 sampai 10 menit tah. Nah, jadi di sini bukan bermaksud saya mau menggurui Ki atau apa, tidak, tapi di sini kita cuman sharing solusi, oke? Nah, jadi di sini Rafa yang pertama yang mau ku jelaskan Ki, enggak ada Ji yang salah dengan ini bisnis. Karena kan di sini sistemnya cuman belanja. Dan belanja ini sering kita lakukan di luaran sana, tapi kan kita cuman jadi konsumen Ki saja. Betul tidak? Tapi kalau Rafa belanjanya di Melia bukan jadi konsumen, tapi otomatis dapat bisnis. Jadi menurut tak belanja di Melia termasuk untung atau rugi? Untung toh? Nah, kalau misal kita promosi di luaran sana, misal promosi ke A, promosi ke B, A dan B ini mereka cuma jadi konsumen. Kita yang promosi nggak dapat apa-apa. Betul tidak? Tapi kalau di Melia, Rafa promosi ke A, promosi ke B, A dan B ini mereka dapat bisnis. Kita yang promosi dapat bonus. Berarti termasuk untung atau rugi? Untung. Berarti tidak ada kita yang salah dengan ini bisnis? Oke. Kalau sudah paham, di sini kita bahas. Ketika Rafa gabung, tugasnya cukup mengenalkan teman saja. Cukup dikenalkan dan dijelaskan, karena yang jelaskan tugasnya kami atau tugasnya tim coach. Dan di tahap awal ketika kita gabung, tidak usah banyak-banyak. Minimal sekali 2 orang. Di antara semua teman tak di muka bumi ini, Rafa, ada tidak 2 orang? Banyak. Mantan ada 2? Oke, misal nih kalau Rafa gabung 1 paket, nanti dia bentuknya kayak gini. Gabung 7 paket begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi Rafa mau Ki gabung 1 paket, mau Ki gabung 7 paket, cara kerjanya sama. Cukup kenalkan teman, nanti coach yang jelaskan. Jadi kalau gabung Ki 1 paket tadi kan minimal 2. Misal kita kenalkan A, kenalkan B, 2 orang. 7 paket juga sama, kenalkan A, kenalkan B. Cuman enaknya di bisnis ini Rafa, kira-kira A punya teman tidak? Punya. B punya teman? Berarti di sini nanti Rafa dapat untung 5,4 juta setiap hari, tidak bisa lebih, dibatasi. Gabung 7 paket juga sama, A ajak teman, B ajak teman, di sini dapat untung 5,4 juta setiap hari. Pertanyaanku gini, kira-kira kalau kita udah dapat bonus 5 juta sehari, makin semangat Ki atau makin malas-malas? Berarti gila duit juga ya. Tapi kalau Rafa cuman gabung 1 paket, dia cuman bisa bangun 2 grup. Cuman ada A sama B, berarti nanti sisanya akan ditumpuk di bawahnya A ataupun di bawahnya B. Misal ada teman tak yang baru mau gabung, namanya C, berarti C simpan di sini. D mau gabung, D simpan di sini, berarti tetap 5,4 juta, nggak bisa lebih. Tapi kalau gabung 7 paket, C mau gabung simpan di sini. A sama C dibayar di titik 2, berarti di sini dapat 5,4 juta. D mau gabung simpan di sini, dibayar di titik 3, 5,4 juta. Dibayar lagi di titik 1, berarti 5,4, 5,4, 5,4. Total keuntungan 15 juta. Padahal gabung 1 paket, gabung 7 paket, cara kerjanya sama ndak? Capeknya sama ndak? Tapi hasil? Artinya apa? Salah ambil paketan di awal, babak belur di akhir. Ada lagi teman tak yang baru mau gabung, simpan di sini, F simpan di sini, G simpan di sini, H simpan di sini, tetap 5,4 juta, nggak bisa lebih. Meskipun terjadi perkembangan 100 paket di kiri, 100 paket di kanan, dibatasi hanya sampai 5,4 juta. Tapi kalau Rafa gabung 7 paket, mau gabung simpan di sini, titik 4 dibayar 5,4 juta. F mau gabung simpan di sini, titik 5 dibayar lagi 5,4 juta. G mau gabung simpan di sini, titik 6 dibayar lagi 5,4. H mau gabung dibayar di sini, titik 7 5,4 juta. Belum selesai, dibayar lagi di titik 2, titik 3, titik 1. Berarti kalau Rafa gabung di 7 paket 5,4, 5,4, 5,4, 5,4, 5,4, 5,4, 5,4. Total keuntungan 40% atau 37 juta langsung masuk rekening. Jadi enakan mana Rafa, 1 atau 7? 7. Padahal kalau gabung 1 paket belanjanya cuman 3,6 juta 1 kali seumur hidup. Gabung 7 paket 15 juta 1 kali seumur hidup. Oke? Cuman di sini saya mau jelaskan Ki Rafa, di sini tuh ada 2 jenis paketan. Ada paketan platinum, ada paketan gold. Kalau Rafa gabung paketan platinum, toh kembangkan 2 orang, kembangkan A, kembangkan B, berarti penghasilannya di 5,4 juta setiap hari. Tapi kalau Rafa gabungnya gold, kembangkan A, kembangkan B, penghasilannya cuman mentok di 2 juta per hari. Cuman ini paketannya bisa digabung, bisa dimix. Misal Rafa mau gabung 2 paket, 1 platinum, 1 gold, belanjanya itu 4,7 juta. Nanti bentuknya kayak gini, 1, 2. Berarti di sini platinum, di sini gold.
Mau Ki ambil 3 paket, 1 platinum 2 gold, itu belanjanya 5,7 juta. Berarti nanti bentuknya kayak gini. Di sini platinum, gold, gold. Atau mau Ki ambil yang 2 platinum 1 gold, itu belanjanya 7,7 juta. Berarti di sini platinum, di sini platinum, di sini gold. Intinya kita tahu dulu belanjanya berapa, nanti bebas memilih mau gabung berapa paket. Tapi kira-kira dari ilustrasi yang ku gambarkan Ki Rafa, enakan mana? Yang banyak platinumnya atau goldnya? Pasti platinum, betul tidak? Berarti kita paham. Nah, cuman saranku ndak usah terlalu fokus dulu sama belanjanya, karena ada yang lebih penting dibanding belanja. Yang paling penting ada yang namanya posisi. Betul tidak? Posisi ini maksudnya gimana? Hari ini kan kita diajak sama Irfan. Betul tidak? Kalau Rafa amankan posisi hari ini, posisi tak langsung di bawahnya Irfan di sini. Berarti Rafa termasuk sebagai golongan ring 1. Tahu ndak ring 1 ini apa? Ring 1 ini adalah golongan afiliator prioritas. Dijadikan Ki skala prioritas ketika kita amankan posisi ring 1. Nah, kenapa? Karena dikasih Ki 2 keuntungan. Yang pertama dibantu langsung Ki sama mentor. Menurut Rafa, pertanyaanku gini, kira-kira kita pengen dibantu mana? Orang baru atau orang berpengalaman? Berpengalaman. Kita sudah lihat kemampuan menjelaskanku, jadi percaya Ki sama saya. Dan bukan cuma saya, yang paling keren apa? Ketika kita amankan posisi hari ini, yang bantu langsung Ki, kamu selihin. Kita udah lihat penghasilannya gimana, betul tidak? Berarti bukan orang sembarangan yang bantu Ki, mentor langsung di sini. Dia yang bantu Kak, dia yang bantu Irfan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut tak selain kita masih banyak ndak yang bisa diajak Irfan? Masih banyak toh? Misal kita amankan posisi hari ini, besok-besok ada temennya Irfan mau gabung, anggap misal namanya si A, berarti A simpan di kota sini. Besoknya lagi ada temennya namanya B, simpan lagi di sini. Besoknya lagi ada temennya C, simpan lagi di sini. Ibaratnya satu kaki kita ini Irfan yang bantu Ki kerjakan. Setiap ada temannya nah simpan di bawah tak. Ada lagi temannya nah simpan di bawah tak. Tugas tak apa? Cari lawannya 1 orang. Cair bonus tak? Kan minimal 2. Satunya Irfan bantu Ki kerjakan, satunya kita kerjakan sendiri. Tapi untungnya masuk semua di kita. Enak tidak? Enak. Nah, ibaratnya punya Ki 2 toko. 1 toko Irfan yang kelola, 1 tokonya kita. Tapi untungnya masuk di kita semua. Enak toh? Makanya dengan mengamankan posisi ring 1, insya Allah mempercepat kita dapat bonus. Tapi kalau kita lambat bergabung, mungkin bilang Ki, Kak Gin tunggu dulu deh, kupikir-pikir Ki dulu. Padahal lebih enak banyak uang daripada banyak mikir. Kak Gin tunggu dulu deh, meninggal kucingku, Tasya 7 hari 7 malam. Yang awalnya posisi tak di sini bisa saja bergeser, diambil sama orang lain. Kenapa? Karena yang diajak Irfan bukan cuma Rafa. Rafa bukan satu-satunya, cuma salah satunya. Betul tidak? Anggap misal saya jelasin A. A lebih dulu dapat solusi dibanding Irfan. Rafa berarti posisinya A di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Baru Ki datang. Kak Gin ada uangku 10 juta, bisa gabung berapa paket? Percuma karena posisinya udah paling bawah. Meskipun besok bawa Ki uang 10 juta, kalau paling bawah posisi tak sayang juga. Kenapa? Karena yang bantu Ki orang baru semua. Siapa yang bantu Ki? Ada D, C, B, A. Mentor gak bisa turun langsung ke sini. Kenapa? Karena prioritasnya cuma di ring 1. Tapi kan posisi ring 1 ini hanya berlaku sampai jam 10 malam. Tapi tidak mungkin juga kita langsung kantongi 10 juta malam ini. Betul tidak? Atau ada ya? Ada kita kantongi. Sudah Ki cek? Coba cek belakangnya handphone Pak, sudah tahu ada. Makanya saya mau kasih Ki kemudahan. Mau tidak? Saya kasih kemudahan. Caranya? Oke. Untuk amankan posisi ring 1 ini bisa Ki DP. Tahu Ki DP? Tahu. Tapi bukan Dewi Persik nah. Reservasi tempat. Kira-kira kalau kita reservasi itu tempat, ada ndak orang lain yang mau pakai? Nggak ada, cuman kita. Betul tidak? Gunanya DP apa? Yang pertama bisa Ki langsung isi formulir. Karena formulir terbatas, siapa cepat dia yang dapat. Dan kita kerjasama dengan puluhan kafe yang ada di Makassar. Semua berebutan formulir. Yang kedua, posisi tak aman. Dan yang ketiga, terdaftar Ki di acara training tanggal 23 Februari. Ini yang paling penting. Karena yang namanya bisnis butuh ilmu tidak? Butuh, betul tidak? Dan ilmunya ndak bisa kalau kita cuma belajar cuma sekali, betul tidak? Harus berkali-kali. Tanggal 23 Februari ini ilmunya ini yang kita tahu yang dijelaskan tadi cuma kulit-kulitnya. Tanggal 23 Februari akan dijelaskan Ki isinya Melia ini seperti apa. Cara dapat bonus jutaan per hari itu kayak gimana. Dan yang datang langsung yang akan ajarkan Ki mentorku langsung dari Jakarta. Beliau yang mencetak seluruh anak muda se-Indonesia. Kerjakan 5 tahun, 5 mobil, 5 rumah. Ya kan penghasilannya bukan 20 juta per hari. Bukan 20 juta per bulan, tapi 20 juta per hari. Ya kan?
Nah, minimal DP berapa? Minimal DP kecil, cuman 500 juta. Kalau kita udah DP, yang pertama aman nih formulir, aman posisi tak, plus terdaftar meki di training tanggal 23 Februari. Tak? Nah, gunanya DP apa? Semakin tinggi yang kita DP, semakin mengurangi harga bergabung tak? Tak? Nah, dan untuk pelunasan tidak ada batasan, tapi semakin cepat semakin bagus. Biar apa? Biar cepat Kak bantu Ki berbonus. Paham Ki? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita bahas solusinya. Nah, kalau solusi yang rata-rata dipakai teman-teman di sini, Rafa, yang pertama ada tabungan. Tabungan ini sifatnya ada dua, bisa kita pegang cash langsung, bawa bantal, bawa kasur, bawa tikar, celengan ayam, celengan bambu dan lain-lain. Atau yang kedua dalam bentuk ATM. Kalau boleh tahu, Rafa punya enggak tabungan? Punya. Oke, kalau boleh tahu tabungan tak ada 10 juta? 20 juta? 30? Tidak. Oh, Oke, jujur-jujuran sekarang tabungan tak ada berapa? Ya paling 2 jutaan lebih 2 jutaan. Oke, 2 juta ya. 2 juta ini di mana? di ATM. Oh, ATM. Saya mau kasih Ki satu ilmu. Tahu Ki enggak sih kenapa banyak sekarang orang kaya semakin kaya? Tahu Ki? Karena mereka tahu yang namanya mengelola uang. Betul tidak? Betul. Tapi rata-rata di antara kita ketika punya uang, coba Ki deh rasa-rasa. Ketika punya uang Ki, yang pertama larinya ke uang mati. Uang mati itu dipakai beli makan. Pertanyaanku Rafa, kita beli makan menambah uang tak atau mengurangi uang tak? Padahal kan seenak apapun makanan yang kita beli, ujung-ujungnya kemana? Toilet. Betul tidak? Jadi kotoran. Yang kedua, pakai beli barang. Beli barang menambah uang tak atau mengurangi uang tak? Mengurangi. Padahal sebagus apapun barang yang kita beli, salah simpan bisa hilang, lama-kelamaan bisa rusak. Dan yang ketiga, bayar cicilan kalau ada. Betul tidak? Nah, tapi kalau kita cerdas, punya uang, larikan ke uang hidup. Bagaimana caranya? Bangun yang namanya aset. Bagaimana cara bangun aset? Dengan bangun yang namanya bisnis. Dengan penghasilan dari bisnis yang kita dapatkan, kira-kira bisa enggak pakai beli makan? Bisa pakai beli barang? Bayar cicilan? Tapi kalau larinya ke sini semua, bisa enggak jadi aset? Enggak bisa. Jadi enakan mana uang tak? Larinya ke uang hidup atau uang mati? Uang hidup. Tapi selama ini ke uang mati. Mau sampai kapan? Betul tidak? Artinya apa, Rafa? Jangan Ki pernah takut keluarkan uang tak di sini. Kenapa? Karena nantinya bakalan dapat Ki berkali lipat. Pancing uang dengan uang. Nah, inilah yang membuat kenapa banyak orang kaya semakin kaya, karena ketika punya uang mereka bangun yang namanya bisnis. Ilmu ini diajarkan di bisnis ini. Paham Ki? Oke. Ini yang pertama. Nah, jadi intinya saya bukakan Ki dulu solusinya, nanti tinggal kita memilih mau gabung berapa paket, pakai solusi apa. Oke? Nah, ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, aset. Aset ini segala sesuatu barang yang bisa dijadikan uang. Aset ini sifatnya ada dua. Ada yang elektronik, ada yang non elektronik. Kalau elektronik ini bisa berupa HP, laptop, ataupun BPKB motor. Kalau non elektronik itu adalah emas. Oke. Nah, tapi kan cowok nggak mungkin punya emas, atau ada ya? Nggak ada. Nah, intinya kemarin saya punya tim, ya kan? Dia punya emas. Saya bilang sama dia, Dek, misal nih kita ndak pakai anting selama 4 bulan, bisa lepas dah itu telinga tak? Ndak Jika. Kalau ndak pakai kalung Ki 4 bulan merah-merah dah leher tak? Tidak Kak. Kalau ndak pakai cincin selama 4 bulan bisa lepas dah jari manis tak? Tidak. Enaknya emas bisa digadai. Tahu ndak sistem pegadaian? Sistem pegadaian itu 4 bulan. Rata-rata timku mereka baru kerjakan 2 bulan udah bisa ditebus emasnya. Bulan ketiga sampai sekarang untung terus Mina dapat. Bahkan saya punya tim cowok, dia punya motor, ada BPKB-nya. Yang dia lakukan apa? Dia gade BPKB motornya. Saya bilang sama dia, kenapa Ki berani sekali gade BPKB motor tak? Dia cuman bilang dadaji yang salah Kak. Karena dengan gade BPKB motor bisa Kak dapat BPKB mobil. Bayangkan begitu. Cuman syarat gadai barang harus bagus. Kalau ndak bagus itu langsung dijual. Contoh kayak timku punya laptop, LCD-nya rusak langsung dijual. Ada timku punya 2 handphone, 1 handphonenya dijual. Ada juga timku punya motor, tapi motornya ini lucu. BPKB-nya mati, STNK hilang, lepas spionnya itu langsung dijual. Sekarang sudah bisa beli motor yang lebih bagus. Kalau boleh tahu, Rafa punya ndak aset yang bisa dijadikan uang?
Ada emas tak? Kalau emas Nggak ada. Laptop ada? Handphone, berapa handphone tak? ada 2 di rumah. Oh 2, bisa jadi solusi. BPKB ada? Kalau motor ada. BPKB mobil. BPKB. Nah, ini bisa jadi solusi. Toh nanti bebas Ki memilih. Ini yang kedua. Kita pakai solusi yang ketiga, pinjam. Jujur Rafa, saya gabung bukan dalam posisi punya uang, tapi saya gabung dalam posisi minus. Saya gabung di tahap awal, solusinya dari mana? Saya pinjam ke om, tante, sepupu, teman. Di awal saya pinjam 7,7 juta dalam posisi masih semester 4 dan orang tua enggak tahu. Ya kan? Terus saya gabung di tahap awal 3 paket. Setelah gabung apa yang saya lakukan? Saya ikuti semua arahan mentorku. Kenapa? Mentorku bilang, "Gin, mau enggak 7 juta ini 1 bulan lunas?" Saya bilang, "Mau Kak." "Gimana caranya?" Mentorku cuman bilang, "Ikuti arahanku." Kalau saya bilang A, lakukan A. Kalau bilang B, lakukan B. Jangan ada analisa. Saya ikuti semua. Kenapa? Karena di kepalaku bagaimana caranya ini cepat lunas. Ya kan? Hari pertama gabung, saya ajak temanku namanya si A. Lihat Kina, karena gabung Kak 3 paket, dia ikut-ikutan ambil 3 paket juga. Hari pertama gabung dapat bonus 1,4 juta. Belum selesai, hari kedua ajak lagi B, sama ambil 3 paket dapat lagi 1,4 juta plus duplikat afiliator. Kasih Kak waktu 2 menit. 3 tambah 1 4, 4 kiri 4 kanan 1,3 juta. Total 4,1 juta Miku dapat, padahal baru Kak 2 hari gabung dan 2 orang temanku ku ajak. Enaknya di bisnis ini A ajak teman, B ajak teman, kita dapat untung tiap hari. Yang awalnya dikasih target harus lunas 3 bulan, alhamdulillah saya kerjakan 1 bulan lunas. Bulan kedua sampai sekarang untung terus Miku dapat. Kenapa Kak berani pinjam? Karena yang saya lihat banyak temanku luaran sana berani pinjam hanya untuk gaya-gayaan, foya-foya. Saya berpikir ada yang salah dengan pinjam Kak, karena ini untuk masa depanku Ji. Yang salah kalau kita pinjam untuk hal yang tidak bagus, betul tidak? Gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, marketplace. Marketplace ini contoh. Rafa, pernah Ki beli HP? Pernah. Oke, orang biasanya beli HP dikasih 2 cara bayar, betul tidak? Bisa cash kalau memang kita punya uang, dan yang kedua bisa kredit, betul tidak? Atau bisa dicicil. Misal nih kita mau beli HP, tapi kita pilih cara pembayaran kredit atau kita mau nyicil. Biasanya toko HP ini akan kasih kita beberapa pilihan alat bayar. Bisa kita tanya di toko-toko HP manapun, mau di Galeri Phone, Era Phone, PS Store. Kalau kita pilih cara pembayaran kredit atau nyicil, mereka akan arahkan kita pakai beberapa aplikasi. Contoh aplikasinya kayak Home Credit, SP Letter, S Pinjam, Indodana ataupun Kredivo. Pernah Ki dengar? Oke. Dan yang paling banyak dipakai di sini namanya Kredivo. Pernah Ki dengar Kredivo? Oke, banyak orang yang salah paham. Banyak orang yang berpikir Kredivo ini tempat pinjol. Betul tidak? Tapi saya katakan bukan. Kenapa? Karena Kredivo ini adalah alat transaksi pembayaran belanja online dan dia diawasi oleh OJK. Gitu. Nah, jadi nanti di aplikasi Kredivo ini kita dikasih limit belanja. Limit inilah yang dipakai beli handphone. Contoh limit seperti ini. Kemarin saya punya tim, dia kuliah di Unibos. Limitnya kemarin dia cowok juga, limitnya tembus segini. 10,9 juta. Cuman ini limit tidak bisa ditarik seperti orang tarik uang. Syaratnya harus dipakai belanja. Jadi dia sistem kerjanya kayak gini. Kita beli handphone, tapi nyicil. Kita kredit pakai aplikasi Kredivo. Tapi karena saya kerja sama dengan pihak Kredivo, bukan HP nakasih Kak, tapi HP ini ditukar dalam bentuk uang. Uang inilah yang bisa dipakai gabung. Paham Ki? Saya ulang nah, kita beli HP, tapi nyicil pakai aplikasi Kredivo. Tapi karena saya kerja sama dengan pihak Kredivo, bukan HP nakasih Kak, tapi natukar Ki dalam bentuk uang yang bisa dipakai gabung. Syaratnya gampang, cuman pakai KTP. Cuman beda data, beda limit, dan tidak semua juga data bisa lolos. Tergantung dari data tak. Paham Ki? Tahu Ki SP Letter? Beli sekarang bayar nanti? Sistemnya sama. Beli Ki sekarang nanti dibayar, dicicil tiap bulan, diangsur. Tahu? Yang namanya belanja dengan kredit otomatis kan ada cicilan, ada angsuran tiap bulan. Betul tidak? Yang namanya angsuran harus tidak dibayar? Harus. Nah, misal kita punya limit 10 juta. 10 jutanya nggak bisa dipakai semua. Syaratnya cuman maksimal 5 juta asal sesuai dengan kebutuhan. Misal punya Ki limit 5 juta, berarti kalau dipakai belanja cicilannya tiap bulan 540.000 selama 12 bulan. Ada timku yang pakai cara ini. Solusi bayarnya bagaimana? Yang pertama, dia sisihkan gaji tiap bulan 250.000.
Yang kedua, gabungnya kan untuk bisnis, pasti ada bonus. Sisihkan bonus 300.000 ya bulan. 2,5 tambah 300 tertutupi sebulan, betul tidak? Tapi yang namanya cicilan tidak selamanya ada. Karena ketika cicilannya lunas, bisnisnya tetap dapat tidak? Dapat. Tahu enggak timku yang pakai cara ini? Bulan pertama sampai bulan kedua yang dia lakukan apa? Dia sisihkan gajinya plus dia sisihkan bonusnya. Tapi tahu enggak, pada saat masuk bulan ketiga bonusnya naik 10 juta. Langsung dia lunasi semua. Jadi bulan keempat sampai sekarang untung terus Mina dapat. Mungkin kita bilang, kenapa bukan dari bonus semua dibayar? Karena kurang ajar sekali ini bisnis. Kalau 1 bulan 300.000 enggak bisa Kina kasih. Betul tidak? Yang tadi ku kasih lihat Ki, 1 juta 1 hari, berarti lebih enggak dari 300.000? Lebih, ya kan? Nah, ini solusi yang keempat. Solusi yang kelima, proposal. Proposal bukan proposal kampus, nah. Proposal ini adalah cara minta sama orang tua. Nanti kalau kita misal mau minta sama orang tua, nanti diajarin caranya. Tapi kan saya rasa enggak mungkin kita minta